Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kami semua. Hari ini kita akan membahas tentang letak dan tata luas Indonesia dan B. Pemahaman lokasi melalui peta. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Nah, anak-anak kami semua, lokasi suatu tempat di permukaan bumi ini dapat dilihat dari sebuah peta. Pengertian peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala pada skala tertentu. Dalam peta itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, simbol peta, garis koordinat, insert, dan sumber peta. Kita lihat yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Judul peta biasanya ditempatkan di bagian atas peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Peta itu sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada peta umum dan ada peta khusus. Begitu juga tentang peta industri. Ada juga peta topografi. Ada juga peta persebaran budaya dan lain sebagainya. Judul peta ditempatkan di atas. Apakah itu di sebelah kanan, di tengah, maupun di sebelah kiri. Berikutnya kita lihat skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau di permukaan bumi. Contoh, sebuah skala peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta jika kita ukur menggunakan roll berbanding dengan 1 juta cm jika kita kalkulasikan menggunakan tangga bilangan, yaitu 1 km di lapangan. Nah, jadi 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 1 km jika kita ukur jaraknya di permukaan bumi. Skala peta dibagi menjadi dua macam, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000, 1:1 juta, 1:4.000, dan lain-lain. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Ini merupakan kaedah dalam dunia perpetaan, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm. Yang kedua, skala garis. Skala garis atau skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Ini kita lihat. Nah, ini merupakan skala garis dan skala angka. 1:400.000. Yang ketiga, orientasi utara peta. Orientasi utara merupakan suatu teknik untuk menyamakan arah kedudukan utara peta atau utara grid ke arah medan sebenarnya atau ke arah utara kompas. Ketika kita melakukan orientasi di medan yang sebenarnya, kita bisa menggunakan kompas. Itulah tujuan dari orientasi. Nah, juga perlu anak-anak kami ketahui bahwa orientasi arah utara peta itu selalu menuju ke arah atas. Orientasi utara biasanya digambarkan dalam bentuk-bentuk seperti yang anak-anak lihat di gambar berikut. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta
yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan dari simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik adalah simbol yang ada di peta dan berbentuk titik. Simbol titik biasanya digunakan untuk menentukan objek di peta berupa ibu kota negara, ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan, gunung, danau atau rawa, bandara dan pelabuhan. Ini merupakan objek-objek di peta yang sering digambarkan atau sering diidentifikasi dengan menggunakan simbol titik. Digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran. Ketebalan garis dapat disesuaikan dengan kaedah pemetaan. Berikutnya, tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan pemetaan. Kemudian simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Ini merupakan contoh simbol area yang sering kita jumpai dalam sebuah peta. Biasanya simbol area ini kita jumpai dalam peta umum, bukan peta khusus. Nah, peta umum ini misal peta wilayah Indonesia. Di situ ada digambarkan Danau Laut Tawar misalnya, Danau Toba di mana itu ditandai dengan simbol area. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal imajiner pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Garis lintang atau disebut juga dengan latitude adalah garis virtual atau garis imajiner yang mengelilingi bumi dari barat ke timur dan digunakan untuk menentukan posisi bumi relatif terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Di bagian atas itu merupakan garis lintang utara, sementara di bawah itu garis lintang selatan. Nah, seperti Bapak katakan tadi bahwa peta ataupun globe itu arah utaranya selalu menuju ke atas. Letak astronomis Indonesia. Di manakah letak garis lintang utara di Indonesia? Di atas Malaysia ini ada satu garis lintang utara. Kemudian ini garis lintang selatan. Garis bujur atau garis longitude adalah garis maya yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan. Jika pada garis lintang, daerah yang dilalui garis khatulistiwa, ekuator dianggap sebagai 0 derajat. Sedangkan untuk garis bujur, tempat yang dianggap sebagai 0 derajat adalah garis dari kutub utara ke kutub selatan yang tepat melintasi kota Greenwich di Inggris. Garis bujur yang ada di bagian barat Greenwich adalah bujur barat, sedangkan garis bujur yang ada di sebelah timur adalah garis bujur timur. Longitude berfungsi sebagai dasar untuk menentukan pembagian waktu yang ada di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah timur atau ke arah barat akan memiliki perbedaan waktu sekitar 1 jam. Latitude digunakan untuk menunjukkan pergerakan rotasi bumi pada siang hari. Bumi berputar hingga 360 derajat. Artinya 360 derajat itu dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat. Garis lintang berfungsi untuk membagi iklim dan musim, sedangkan garis bujur berfungsi sebagai dasar untuk menentukan pembagian waktu.
Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang berada pada wilayah yang dipetakan. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga kita bisa menilai kualitas peta yang dihasilkannya. Peta ini merupakan peta persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Jadi wajar peta gunung api ini dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Anak-anak kami semua, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.